Inna ad-dina 'indallahil Islam. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55 dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa masa depan dunia Islam di kehidupan akhir zaman akan kembali kepada puncak kejayaan dan kegemilangannya, di mana khilafah Islamiyah kembali tegak. Ini janji Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah selain Allah yang lebih jujur dan lebih benar janjinya? Allah menjanjikan dan janji ini hak. Tetapi Allah menyebutkan di dalam ayat itu yang mampu memikul, mengemban untuk menyongsong janji ini hanyalah amanu minkum wa amilus salihat. Perhatikan di ayat ini, amanu minkum wa amilus salihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Perhatikan ini ayat. Wa'adallah, Allah telah berjanji, alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang telah beriman di antara kamu. Orang yang beriman inilah yang akan menerima janji, sebagaimana orang beriman ini yang akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Iman yang dimaksud tentu saja iman yang la yadussuhu syirk, iman yang tidak dikotori oleh kesyirikan. Maka orang beriman yang tidak bercampur imannya dengan kesyirikan, dialah yang disebut dengan muwahhid, ahli tauhid. Dia disebut dengan ahli tauhid. Wa amilus salihat, orang beriman yang tidak hanya sebatas berpangku tangan mengandalkan hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian membayar zakat, haji ke tanah suci, kemudian dia banyak tahajud, dia banyak berdoa, baca Quran, tetapi dia tidak mempunyai amal bentuk lapangan. Maka tentu saja yang beriman macam ini, keberadaannya baik untuk Islam, baik untuk dirinya, tetapi tidak akan dapat di tangan orang seperti ini memikul dan menemui janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab janji diberikan oleh Allah berbentuk khilafah hanyalah untuk yang amal solehnya adalah dalam bentuk perjuangan. Tapi kita fokus pada amanunya, yang beriman, iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Ketika kita menyebut tentang kalimat iman, maka lawannya jelas hanyalah syirik. Apa pentingnya kaum muslimin? Coba lihat hari ini sekelas Kanjeng taat pribadi, Dimas Kanjeng taat pribadi, dengan kemampuannya yang baru segitu sudah banyak yang terhipnotis, sudah banyak yang menganggap itu adalah karomah dan sebagainya. Bagaimana dengan Dajjal nanti kalau dia yang muncul, di mana seluruh kepala-kepala dukun dan sihir seluruh bumi sujud menyembahnya, di mana seluruh jin dan setan satu bumi ini diperintahkan iblis untuk melayani kepentingan-kepentingan Dajjal dalam rangka memurtadkan sebanyak-banyaknya umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak mampu bayangkan kemampuan yang ada pada Dimas Kanjeng taat pribadi ini belum seberapanya, belum ada apa-apanya dibandingkan dukun-dukun keren beken lainnya sekelas dunia. Tetapi ini saja sudah menyebabkan orang banyak terpukau. Kenapa mereka bisa, padahal dia muslim, bisa terperangkap, bisa percaya dengan Kanjeng taat pribadi ini? Kenapa? Jawabannya satu saja, imannya yang sebenarnya rusak. Imannya yang sebenarnya tidak kuat. Posisi iman atau tauhid atau akidah di dalam
Islam ini, kalau ibaratkan satu tubuh, dia bagaikan tulang, Pak. Dia bagaikan tulang. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, tulang itu letaknya di luar atau di dalam kalau manusia? Di dalam. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi menentukan nggak? Dia yang menentukan bentuk tubuh. Tanpa ada tulang di tubuh kita, kita ini bagaikan seonggok daging yang nemplok di lantai. Tapi tulang itu lunak atau keras? Keras. Dalam hal ini maka kita baru tahu kenapa dakwah Nabi itu bukan dakwah yang sifatnya daging. Dakwah Nabi ini sepanjang sejarah dakwah yang sifatnya bukan darah, bukan otot. Dakwah yang sifatnya bukan kulit, bukan bulu, bukan rambut, tapi yang sifatnya tulang. Terserah mau dibalut apa, seperti yang penting tulangnya sudah terbentuk dulu. Setiap Nabi dan Rasul berdakwah pasti kalimat yang diajarkan mereka la ilaha, itu tulang. La ilaha illallah itu tulang. Kalau dalam tubuh dia adalah tulang. Kalau tulang keras. Tulang itu nggak ada cerita lunak, lembek, bukan tulang namanya. Disinilah kita melihat di mana sih letak lenturnya dakwah Islam ini. Bila bicara fikih dia lentur. Bila bicara muamalah dia lentur. Bila bicara adab dan akhlak dia lentur. Tapi bila bicara masalah tauhid, bila bicara masalah akidah dia keras. Tidak ada cerita dalam bicara masalah tauhid dan akidah dia akan lentur. Tidak ada cerita. Kecuali jika salah satu di antara yang 5 hal terancam. Terancam musnah, celaka. Baru tetap ada keringanan. Umpama dipaksa murtad, kalau nggak dibunuh. Ketika itu boleh nggak pura-pura murtad? Nah, ini yang terancam nyawa. Kalian terancam salah satu dari yang 5, diberikan keringanan. Tapi jika tidak, nggak ada cerita. Beda dengan fikih, nggak ada air bisa wudhu, nggak bisa wudhu dengan tayamum, ya. Tidak bisa, umpamanya sholat berdiri, bisa duduk, nggak bisa duduk, bisa berbaring. Ada kelenturan dalam masalah fikih, dalam masalah muamalah, tapi dalam masalah akidah nggak ada cerita. La ikraha fid din, orang nggak dipaksa. Baik. Tapi kalau masalah fikih orang dipaksa. Kalau udah masuk Islam orang wajib sholat nggak? Kalau nggak sholat diperangi nggak? Ya. Itu menandakan bahwa dalam masalah akidah ini, karena masalahnya masalah yang sangat urgent, orang tidak diberikan pilihan. Dalam artian apa? Mau masuk Islam masuk saja, nggak masuk Islam terserah. Tapi setelah masuk Islam maka dia dikawal untuk menjalankan syariat Islam, rukun Islam yang 5.